Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Mas Bro Eko. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah tentang seorang wali dari kalangan perempuan. Langsung aja, kita ke kisah ini dan tonton sampai habis, ya sobat. Sering kita mendengar tentang wali Allah di muka bumi ini. Wali Allah yang sering kita dengar bahkan kita jumpai kebanyakan adalah berjenis kelamin laki-laki. Dan ternyata ada beberapa wali Allah yang bergenre perempuan, walaupun dari segi jumlahnya tidak sebanyak laki-laki. Oleh karena itu, keberadaan wali perempuan menunjukkan kesetaraan antara wali laki-laki maupun wali perempuan. Dalam kisah wali perempuan yang sering kita dengar, mungkin salah satunya adalah kisah Rabiah al-Adawiyah, yang mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah yang dianugerahkan kepadanya. Dan wali perempuan yang akan kita bahas, seorang wali perempuan yang memiliki karomah seperti Rabiah al-Adawiyah. Kisah wali perempuan ini tertuang dalam dan kitab Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan dari beberapa ulama, melihat ada seorang lelaki setengah baya yang bekerja sebagai tukang pandai besi. Bapak tukang pandai besi ini mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu ketika memegang besi yang membara dalam tungku api, maka tangannya tidak terasa panas sama sekali. Padahal cara memegangnya dengan tangan telanjang tanpa ada pengaman. Berita ini pun tersebar di masyarakat. Mendengar berita itu, ada seorang yang penasaran dan tergerak hatinya. Kemudian ia ingin ke tempat tukang pandai besi tinggal. Ia ingin menyaksikan keajaiban tersebut dan membuktikan kebenaran dari berita tersebut. Betul saja, hingga suatu hari orang tersebut mendatangi ke rumah si pandai besi. Sebelum memasuki rumah tukang pandai besi, ia melihat sendiri kejadian seperti dalam berita yang tersebar. Ia memandangi dengan heran dan penuh kekaguman terhadap si tukang pandai besi. Setelah tukang pandai besi itu menyelesaikan pekerjaannya, ia pun memberi salam kepadanya. Mendengar salam tadi, si pandai besi pun menjawab salam tersebut. Lelaki tadi berniat ingin bertamu malam ini. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Aku ingin menjadi tamumu. Apakah kamu tidak keberatan?" "Dengan senang hati aku menerima kehadiranmu," jawab tukang pandai besi. Kemudian lelaki itu diajak masuk ke rumahnya. Tibalah waktu malam. Lelaki tadi disuguhi makan malam oleh si tukang pandai besi. Setelah selesai makan malam hingga menjelang tidur, lelaki itu tidak menjumpai suatu kelebihan dalam beribadah yang dilakukan si tukang pandai besi tersebut. Seperti orang pada umumnya, ibadah fardunya hanya seperti itu. Malahan tukang pandai besi tidur hingga subuh tiba. Rasa penasaran makin bertambah. Di dalam hati lelaki itu berkata, barangkali malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya. Dengan diselimuti rasa penasaran, kemudian lelaki tadi meminta izin agar diperbolehkan bermalam untuk yang kedua kalinya. Kembali si tukang pandai besi membolehkannya dengan senang hati. Ia mencoba memperhatikan dan mengamati amaliyahnya si tukang pandai besi tersebut. Apa yang dilihat ternyata tidak ada kelebihannya dalam menjalankan kewajiban dan kesunahannya dalam beribadah. Akhirnya lelaki itu berkata kepada tukang pandai besi, "Sudah seringkali aku mendengar betapa besar Allah begitu memuliakan dirimu.
Kebetulan aku menyaksikan sendiri kekeramatanmu itu, akan tetapi setelah aku perhatikan keseharianmu, secara lahiriah ternyata tidak kutemukan kelebihan yang aku jumpai dalam ibadah fardu atau ibadah sunnahmu. Saya ingin tahu, dari manakah kamu peroleh tingkatan dan kekeramatan kamu? Si pandai besi itu pun menjawab, "Wahai saudaraku, aku memiliki kisah yang sangat menarik tentang hal ini. Apakah kamu ingin tahu?" tanya si tukang pandai besi. "Dengan senang hati saya akan mendengarkannya," jawab lelaki tadi. Begini ceritanya, aku pernah bertetangga dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Aku sangat merindukannya, aku sangat cinta sekali terhadapnya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya, supaya ia mau memenuhi hasrat dan keinginanku, namun aku tidak bisa menundukkan hatinya. Tahukah saudaraku, perempuan tadi rupanya seorang wanita yang ahli, yang sangat bagus segala hal. Perempuan cantik tersebut merupakan seorang yang selalu memagari dirinya dengan memelihara kehormatan dirinya. Kejadian itu sudah berlalu, tibalah pada masa paceklik, di mana makanan sangat sulit didapat, kelaparan merata terjadi di mana-mana. Pada suatu hari ketika aku sedang menikmati udara yang sejuk segar di rumah, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahku diketuk oleh seseorang, dan aku pun keluar untuk melihat siapa yang datang. Betapa terkejutnya saya waktu itu, ternyata perempuan cantik itu yang datang. Dengan rasa tak percaya saya pandangi perempuan itu dengan seksama. Ia berdiri di depan pintu rumahku. Sambil dia berkata, "Wahai saudaraku, aku sangat lapar. Apakah kamu dapat memberikan makanan padaku karena Allah?" Dalam benak hati si tukang pandai besi itu, ini adalah sebuah peluang dan kesempatan emas. Lalu aku menjawab, "Aku tidak mau memberikan makanan kepadamu, kecuali jika engkau menyerahkan tubuhmu padaku." Aku begitu sangat mencintaimu, aku pun menyatakan kejujuran hatiku kepadanya. Tahukah apa jawaban wanita itu, saudaraku? Dan wanita itu menjawab, "Aku memilih mati daripada durhaka kepada Allah." Lalu perempuan itu kembali ke rumahnya. Selang 2 hari kemudian, ia datang lagi. Kembali ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Pada kedatangan keduaannya, terlihat tubuhnya kelihatan sangat kusut dan tak terawat. Kemudian ia masuk dan duduk di dalam rumahku. Melihat kondisi perempuan tadi, aku pun menyodorkan makanan di depannya. Betapa terkejutnya saya melihat tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir deras. Sambil berkata-kata, "Apakah makanan ini kau berikan semata hanya karena Allah?" Aku menjawab, "Tentunya aku memberikan makanan itu supaya engkau bersedia menyerahkan tubuhmu kepadaku." Dengan badan yang lemah, ia pun bangkit dan meninggalkan makanan itu tanpa menjamahnya sedikit pun. Dengan langkah yang pelan, ia terus melangkah keluar rumah menuju rumah kediamannya. Lokasi rumahnya yang berada tidak jauh dari rumahku. Selang 2 hari kemudian, kembali ia mendatangi rumahku lagi. Sambil ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu rumahku, saya makin terkejut melihat tubuhnya kian kurus kering, suaranya terdengar terbata-bata, punggungnya sudah membungkuk dikarenakan menahan rasa lapar sekian hari. Ia berkata, "Aku telah begitu kesulitan untuk mencari makanan, dan aku sudah tak sanggup lagi berjalan jauh untuk mencari makanan kecuali kepada Tuhan. Apakah Tuhan punya makanan yang bisa diberikan kepadaku ikhlas karena Allah?" "Ya tentu ada.
kalau kamu bersedia menyerahkan dirimu kepadaku, jawabku pada perempuan tersebut." Lalu ia menundukkan wajah, kemudian ia masuk dan duduk dalam rumahku. Pada saat itu, aku benar tidak mempunyai makanan yang dapat kuberikan untuknya dengan segera. Akhirnya kuputuskan untuk segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masakan telah masak, aku akan menyajikan untuknya. Tiba-tiba aku tersadar, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati aku menyadari perbuatanku yang salah dan hina. Sesungguhnya perempuan ini termasuk merupakan orang yang berakhlak dan ketaatan terhadap agamanya. Dia tidak memakan yang bukan miliknya. Dia berulang kali datang di rumahku untuk meminta makanan karena kelaparan. Akan tetapi diriku terlalu hina, tidak mau menghentikan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, sesalku pada waktu itu. Kemudian saat itu aku pun berdoa, "Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari segala perbuatan dosa yang telah kuperbuat. Aku tidak akan mendekati wanita itu selamanya." Kemudian aku pun dekati dia yang masih terpaku di depan makanan. Seraya aku berkata, "Sekarang makanlah kamu, dan jangan khawatir bahwa aku akan meminta persyaratan yang aneh-aneh. Makanan yang ku masak ini, aku hanya berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di saat mendengar ucapanku itu, kemudian ia mengangkat wajahnya ke langit sambil berucap, "Wahai Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api di dunia dan api di akhirat." Kemudian perempuan cantik mulai menyantap makanan yang kusajikan. Sedangkan perempuan cantik itu kutinggalkan, aku berkemas untuk memadamkan api. Tidak sengaja sebuah bara api jatuh mengenai kakiku, akan tetapi aku tidak merasa panas dan api itu tidak membakar kulitku. Setelah semua api padam, aku kembali lagi menjumpainya dengan penuh kegembiraan. Kemudian aku berkata kepada wanita itu, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu." Entah kenapa wanita tersebut seketika itu langsung melempar suapan makanan dari tangannya, kemudian bersujud syukur kepada Allah. Sambil berdoa, "Ya Allah, Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku apa yang menjadi maksudku kepada lelaki itu. Semoga Engkau berkenan juga mencabut nyawaku saat ini." Maka Allah pun mencabut nyawanya, sedangkan perempuan cantik tadi meninggal dalam keadaan bersujud. Demikian kisah yang diceritakan oleh tukang pandai besi kepada lelaki yang penasaran tadi. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini tentang wali Allah yang sebelumnya ingin berzina. Karena berbuat baik kepada orang yang sangat membutuhkan, yaitu perempuan yang kelaparan. Dia mendapatkan doa dari perempuan tersebut yang memiliki keramah karena takut pada Allah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya lelaki si tukang pandai besi ini diangkat menjadi wali Allah dengan sebuah karamah yang luar biasa. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.